Tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi terhadap warga negara asing asal India, Sriram Viramani Krishnan di perairan Selat Badung, Bali. Evakuasi medis terhadap kru kapal LC Astrolabe tersebut dilakukan lantaran yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan saat berlayar dari Australia menuju Pulau Batam. Begitu menerima laporan dari agen kapal terkait adanya kru kapal LC Astrolabe yang mengalami masalah kesehatan, tim SAR gabungan segera melakukan persiapan menuju perairan Selat Badung. 10 orang tim SAR gabungan dari berbagai unsur dengan keahlian khusus pun diterjunkan untuk melakukan evakuasi. Kapal LC Astrolabe rencananya berlayar dari Australia menuju Pulau Batam. Mendekati perairan Bali, salah seorang kru bernama Sriram Viramani Krishnan asal India mengalami masalah kesehatan hingga pihak kapal meminta bantuan evakuasi medis. Tim SAR gabungan dan agen kapal akhirnya sepakat melaksanakan intercept pada koordinat yang telah ditentukan di kawasan perairan Selat Badung. Begitu berhasil menjangkau posisi kapal LC Astrolabe, tim SAR gabungan selanjutnya melaksanakan proses evakuasi untuk membawa korban menuju Pelabuhan Benua, Denpasar. Sebelum dibawa menuju rumah sakit yang direkomendasikan, Sriram Viramani Krishnan terlebih dulu mendapat pemeriksaan awal dari tim medis Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar dan Klinik Nusa Medika. Setelah dinyatakan kondisi kesehatannya stabil dan tidak memerlukan penanganan khusus saat proses mobilisasi, WNA India itu selanjutnya dibawa menuju rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Laporan Alit Sidi, Denpasar, Garuda TV. Pembangunan kantor desa Patas, Kecamatan Grogak, Mangkrak menyusul dana yang dianggarkan dari dana bantuan keuangan khusus BKK Kabupaten Badung sebesar 1 miliar rupiah tak kunjung cair, sehingga proses pembangunan kantor desa berlantai 2 tersebut terpaksa dihentikan. Pembangunan kantor desa yang dikerjakan pada awal tahun 2025 lalu sebelumnya bersumber dari dana desa senilai 1 miliar rupiah. Dana tersebut hasil simpanan dari dana desa selama 5 tahun. Hampir semua desa di Kabupaten Buleleng berjumlah 148 desa mendapatkan suntikan dana masing-masing 1 miliar rupiah. Sebanyak 138 desa di Kabupaten Buleleng sudah menerima suntikan dana BKK dari Kabupaten Badung, sedangkan 10 desa belum menerima dana tersebut termasuk Desa Patas. Mangkraknya pembangunan kantor Desa Patas ditengarai adanya kesalahan dalam pengamprahan anggaran yang semestinya diselesaikan sebelum tahun 2025. Kepala Desa Patas, Made Suparse, ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah melaporkan kepada Pemkab Buleleng terkait terhentinya proyek pembangunan kantor desa lantaran tidak ada pencairan dana BKK dari Kabupaten Badung. Sejak awal pembangunan kantor desa dianggarkan dari dana desa dan bantuan BKK Kabupaten Badung sehingga totalnya menjadi 2 miliar rupiah. Namun dalam perjalanannya hanya dana desa yang tersedia, sedangkan dana bantuan BKK hingga kini tak kunjung cair. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ADD-nya, biar bisa buka kantor di sana.
Jadi tahun ini bisa dipastikan dulu ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa. Yang di bawah aja tuh. Bawa aja dulu. Supaya kita nggak rugi. Bupati Buleleng Sujidra meminta 10 desa di Buleleng yang belum mendapatkan bantuan BKK Badung senilai 1 miliar rupiah agar bersabar. Bulan Maret, Pemkab Buleleng mengusulkan kembali kepada Pemkab Badung agar dana BKK sebesar 10 miliar untuk 10 desa di Buleleng segera disalurkan agar sejumlah program pembangunan termasuk pembangunan kantor Desa Patas dapat dirampungkan. Usulannya diulang. Mundur. Ya kemarin diulang lagi. Jadi ada desa-desa yang belum mendapatkan dana hibah itu kemarin, ada BKK dari Kabupaten Bandung diminta untuk mengulang. Termasuk desa 9 gitu. Termasuk semuanya dah yang belum dapat. Untuk sementara, pelayanan kantor desa dipusatkan di gelanggang olahraga Gor Amerte Patas. Persoalan ini diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Laporan Zainuddin Yazin, Buleleng, Garuda TV. Selamat datang Garuda TV di Bali. Semoga Garuda TV bisa menjadi penghubung atau penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadilah tetap Garuda TV yang idealis, independen, dan tidak memihak kepada orang-orang yang berkuasa. Karena di balik orang yang berkuasa masih banyak rakyat-rakyat yang cari keadilan seperti saya. Tapi tetaplah menjadi penyambung kami, terutama rakyat-rakyat yang mencari keadilan di negeri ini. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide Kami memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara Hub. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Sampah kiriman dari sungai berdatangan di sepanjang garis pantai Cemagi, Mengui, Badung. Setiap hari, puluhan petugas kebersihan harus berjibaku sejak pagi demi menjaga wajah pariwisata Bali tetap bersih. Inilah aktivitas pembersihan sampah di sepanjang bibir pantai Cemagi, Kabupaten Badung. Sejak pukul 7.30 pagi, petugas dari OPT Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup Petang dan Abian Semal sudah turun ke lokasi. Sampah kiriman yang mendominasi berupa kayu, bambu, dan plastik. Untuk penanganan sampah plastik, UPT bekerjasama dengan salah satu komunitas yang fokus mengumpulkan dan memilah sampah plastik di kawasan pantai. Dari 4 manor yang dimiliki, UPT secara rutin menurunkan 2 manor setiap hari. Proses pembersihan dilakukan secara manual dan memakan waktu sekitar 3 jam, bahkan bisa lebih lama ketika cuaca tidak mendukung.
Sampah yang terkumpul sementara ditampung di kawasan Cemagi sebelum kemudian diangkut ke PDU lama dan sebagian lainnya dibawa ke TPA Suwung. Jadi kita ya dari UPT Petanggabian Semal kebetulan punya zonasi di bibir pantai sepanjang Cemagi sampai Pererenan ini. Kita turun tiap harinya kira-kira mulai jam 7.30. Kemudian untuk pembersihan areal ini didominasi oleh sampah-sampah kiriman berupa kayu, bambu, plastik. Kemudian plastiknya kita kerjasama dengan ada Sungai Watch. Itu yang lebih banyak mengambil plastik-plastiknya. Kemudian untuk evakuasi ini kira-kira kita per harinya itu bisa mencapai 1 tonan lah. Kira-kira kalau dikalkulasi 2 dam itu kita hasilkan untuk pengumpulan sampahnya. Fenomena sampah kiriman tahun ini juga dinilai mengalami perubahan. Jika biasanya sampah sudah banyak muncul di periode ini, kini kedatangannya justru cenderung mundur. Meski demikian, aliran sampah masih terus terjadi. Mayoritas sampah disebut berasal dari aliran sungai, khususnya Sungai Pencet, yang hulunya dari wilayah Bringkit dan bermuara langsung ke kawasan pantai. Petugas berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai terus meningkat. Sebab menjaga pantai tetap bersih bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab bersama demi keberlanjutan lingkungan dan pariwisata Bali. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Pembangunan pelabuhan marina di kawasan Serangan Denpasar mulai menuai sorotan DPRD Bali. Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan atau Pansus TRAP menemukan indikasi kejanggalan mulai dari lokasi pembangunan yang disebut berada di daratan hingga potensi dampak abrasi di wilayah pesisir sekitar. Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Idewo Nyomandrai mengaku baru mengetahui adanya persoalan dalam proyek marina tersebut setelah melakukan konsultasi dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Namun berdasarkan keterangan Kadis KKP Bali, pembangunan marina justru disebut dilakukan di daratan. Pernyataan ini memicu pertanyaan besar Pansus karena secara fungsi marina semestinya berada di wilayah laut. Selain dampak lingkungan, DPRD juga akan menelusuri aspek perizinan, termasuk dokumen AMDAL yang seharusnya menjadi syarat utama sebelum proyek berjalan. Pansus juga menyoroti ketidakjelasan kewenangan perizinan. Proyek yang berada kurang dari 12 mil laut seharusnya berada di bawah otoritas provinsi, namun pihak KKP Bali justru menyatakan izin berada di pemerintah pusat. Karena yang namanya marina kan pasti laut kan gitu. Kecuali ya marini mungkin perempuan itu kalau marina. Saya sempat tanya nih kepada terus terang aja kepada kadis kelautannya, Pak Kadis itu ada pembangunan marina itu gimana tuh? Kadisnya bilang apa? Saya per aja marinanya di darat Pak. Loh kok marina di darat? Itu dengan dibangunnya marina itu sehingga dampak sebelahnya itu sampai abrasi. Nah, saya sempat dilihatin foto-fotonya itu sama masyarakat di sana. Karena sebelum pelaksanaan bangunan itu dilaksanakan harus ada AMDAL. Profesor juga bilang ada banyak. Oke, kita cek nanti. Yang saya perlu dalami adalah pembangunan di bawah 12 mil itu adalah merupakan tanggung jawabnya ada di provinsi dalam hal ini Kadis Kelautan. Tanya itu, DPRD Bali juga membuka kembali isu lama terkait 62 hektar lahan tahura di kawasan KEK Kura-Kura Bali milik BTID yang sebelumnya ditukar dengan aset negara dengan skema 1:1. DPRD Bali memastikan akan menelusuri legalitas proyek Marina Serangan secara menyeluruh baik dari sisi tata ruang, lingkungan, hingga status aset kawasan. Laporan Destarita, Denpasar, Garuda TV. Ada apa ini? Nanti kita cek itu. Saya update terbaru
dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Indonesia tidak terlibat dan tidak ikut campur terhadap sanksi FIFA. Pertandingan nomor 200 meter, gimana para atlet? Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore live di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Penyerahan dilakukan secara berjenjang. Akibat peristiwa tersebut, satu warung kelontong tertimpa pohon. Festival ini diyakini akan mampu mendongkrak. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari hanya di Garuda TV. Tangan terampil dan inovasi warga Bebandem Karangasem Bali mengolah pohon salak yang anggapan banyak orang tidak berguna dan tidak bermanfaat menjadi makanan lezat yang disukai warga lokal dan wisatawan mancanegara. Untuk menjadikan pohon salak menjadi makanan lezat dan nikmat, Nikadek Sukmawati harus mencari pohon salak yang masih muda dan segar, lalu dikupas dan diambil bagian dalamnya atau masyarakat setempat menyebutnya empol. Setelah mendapatkan pohon salak yang muda, lalu pohon tersebut dipetik kecil sesuai selera dan langsung dimasukkan ke dalam air dingin yang bersih agar tetap segar. Sementara bumbu yang dipakai adalah bumbu rempah Bali atau yang dikenal dengan bumbu megenep, ditambahkan bawang putih agar aromanya tetap segar. Setelah bahan dasar pohon salak dan bumbu sudah siap, lalu rebus pohon salak terlebih dahulu dengan air bersih sampai mendidih. Setelah dirasa empuk, selanjutnya bumbu yang sudah dirajam halus dimasukkan dan terakhir masukkan santan kelapa. Setelah direbus selama kurang lebih 5-10 menit, sup pohon salak siap dihidangkan. Olivia Charlotte, wisatawan asal Australia, jika mengunjungi Karangasem selalu memesan sup pohon salak. Di negara asalnya, masakan seperti ini tidak ada. Menurut Charlotte, rasa kuliner ini sangat lezat dan tidak kalah nikmat dengan masakan daging sapi. The food. Yeah, it's really good. We're eating the local, what was it called again? Tempeh. Tempeh and fruit. And we call it curry made from the pol salad or snake skin fruit. Snake skin fruit, yeah. Like I saw in the beginning. Yeah. Yeah, no, it's really good. Enjoying the coconut tea. Sementara Nyoman Budiartini, warga Karangasem mengatakan sup pohon salak memiliki cita rasa yang sangat berbeda, empuk di lidah dengan rasa yang khas. Ini empol salak ini nggak terasa seperti empol ya, nggak ada rasa pahitnya dan nggak ada, pokoknya taste banget. Lembut. Dengan sedikit kreativitas, bahan makanan yang selama ini diabaikan dapat diolah menjadi kuliner yang nikmat dan lezat. Sup pohon salak menjadi salah satu menu utama di warung Nikadek Sukmawati. Laporan MH Din Samsudin, Karangasem, Garuda TV.
Bagi wisatawan yang berlibur ke Bali, khususnya ke Kabupaten Badung, hamparan pantai berpasir putih kerap menjadi tujuan utama. Namun bagi yang jenuh dengan wisata pantai, kini ada alternatif destinasi liburan yang unik, edukatif, sekaligus syarat budaya Bali. Salah satunya adalah Museum Ogoh-Ogoh, The Ogoh-Ogoh Bali Art and Cultural Tourism, yang berlokasi di kawasan daya tarik wisata Pura Taman Ayun, tepatnya di Jalan Ayodhya, Desa dan Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Museum ini menempati Gedung Wantilan di arah timur laut Catuspata Mengui dan masih satu kawasan dengan Museum Yadnya di sebelah barat Pura Taman Ayun. Di dalam museum ini, pengunjung dapat menyaksikan puluhan koleksi ogoh-ogoh dengan beragam karakter. Sebagian besar menampilkan sosok keraksasaan atau buta kala, namun ada pula ogoh-ogoh yang mengangkat figur tokoh pewayangan, dewa-dewi hingga awatara. Pengelola The Ogoh-Ogoh Bali, Iketut Nuwada, menjelaskan koleksi ogoh-ogoh di museum ini berasal dari berbagai daerah di Bali. Saat hari raya tertentu, pengunjung didominasi masyarakat lokal Bali, sementara pada hari biasa banyak wisatawan mancanegara yang datang. Menariknya, museum ini kerap dipromosikan langsung oleh para pengunjung melalui media sosial. Museum ini juga dinilai sangat cocok sebagai sarana edukasi khususnya bagi anak-anak. Kebetulan koleksi kami di sini ada 32 jenis. Nah, asal ogoh-ogoh itu ada yang dari Gianyar, dari Badung, dari Tabanan, dan dari desa yang sendiri. Untuk karakter ogoh-ogoh? Karakter ogoh-ogoh pada umumnya lebih banyak mengambil cerita Ramayana, Mahabharata, para dewa, dan juga ada awatara, di samping juga ada buta kala. Ini dari tahun berapa Pak dibukanya? Kalau kami mulainya kira-kira tahun 2013. Untuk respon yang selama ini berkunjung dari kalangan mana? Lumayan lah, kalau biasanya kalau hari raya Galungan itu khusus kebanyakan pengunjungnya dari Semeton Bali. Kalau sehari-harinya nih kebanyakan dari wisatawan asing seperti yang dari Eropa, juga ada dari Jakarta, Jawa. Bagus sebagai untuk edukasi anak-anak juga ya, yang sebagai kebetulan anak saya suka sering lihat ogoh-ogoh gitu, jadi saya bawa aja ke sini. Ini yang pertama. Ini lebih diperbesar lagi, lebih banyak koleksinya gitu. Ini yang pertama kali Pak kesini ngajak Pertama anak? kali. Pertama kali. Jadi inisiatif dari anak saya sih, suruh ngajak ke sini gitu, dia pengen ke sini gitu. Ini tahunya dari mana Pak? Dari YouTube biasanya. Dari YouTube ya. Jadi ini bisa dipakai ajang edukasi ya Pak ya? Ya, ajang edukasi bagi anak-anak. Ya, siap. Dengan konsep wisata budaya yang edukatif, artistik, dan ramah keluarga, Museum Ogoh-Ogoh di Mengui ini menjadi pilihan menarik untuk mengisi liburan, sekaligus memperkenalkan filosofi budaya Bali kepada generasi muda dan wisatawan dunia. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV.